Jadi di sini kita akan melakukan koreksi citra ya. Jadi setelah pengunduhan data sentinelnya, habis itu kita ngelakuin koreksi citra. Jadi kita langsung aja tadi masuk ke bagian SCP preprocessing, kita sentinel 2. Nah di sini bagian atas select a directory ini kita pilih data sentinel yang perlu kita download. Di sini kita masuk ke yang granule. Ini pilih yang select folder ya, ini yang image data. Terus bagian select metadata ini udah tulisannya mtdmsi ya, kita cari. Ini ya mtd. Nah ini kita masukin. Nah habis itu bagian apply DOS 1 atmospheric correction ini kita checklist, habis itu kita run. Di run ini kita select folder lagi ya, kita nih koreksi data koreksi ini kita select. Emang ini kadang kayak gini ya, karena ini biasanya rada lama, tapi tergantung laptop kalian masing-masing juga. Nah ini ditunggu, ini baru 5%. Oke kan ini di sini semua udah semua ya. Oke, nah ini terus kita bakalan ngelakuin stacking band atau bandnya kita nge-stack bandnya. Jadi kita masuk ke bagian ini SCP terus band set. Oh ini. Nah, sini ya, ini kita lihat bandnya tuh ada yang hilang ya, 2, band 1 nggak ada, jadi yang di atas ini langsung 2, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebenarnya nggak ngaruh apa-apa, nah cuman tuh nanti buat kita nyesuaiin bandnya, jadi band 2 itu bakalan jadi band 1, jadi ini bisa kita access saja buat lihat apakah pas ataupun tidak. Oke, udah. Nah habis itu dari sini terus bagian create raster ini kita checklist. Nah udah, ini kita run aja. Itu prosesnya lumayan lama ya. Oke udah keluar ya, jadi ini bisa kita hapus aja. Oke, disisain yang ini aja, yang BO stack-nya. Nah habis itu sini kita mau ganti bandnya. Nah tadi kan udah ada yang di ini ya. Nah buat Sentinel 2 tuh buat kayak ngedeteksi mangrove tuh sebenarnya bandnya itu band ini ya, bandnya tuh 8, 11 sama 4. Nah di sini kan band apa 8, 11, 4, band 8-nya itu kan sekarang ada di band 7, jadi ini kita ganti di band 7. Habis itu band 11 tuh ada di band 9, jadi ini kita ganti band 9. Terus habis itu ini band 4-nya tuh ada di band 3, jadi ini kita tetap pakai band 3. Kita kayak aja, kita tunggu dulu. Nah udah keluar kayak gini, jadi ini ntar oren-oren itu
anggapannya itu tuh mangrove. Nah, habis itu kan mau buat daerah penelitian ya. Nah, ini kalau kita samain sama Google Earth Pro-nya. Nah, ini kan kita pakainya di daerah Desa Lontar. Nah, pokoknya yang orang-orang ini itu bakalan mangrove. Jadi asumsinya kalau misalkan yang di pinggir-pinggir tuh itu tuh pasti vegetasinya mangrove. Nah, cara buat AOI-nya itu gimana? Caranya tuh kita masuk ke bentar, kita masuk ke layer, terus create layer, kita new chapter layer. Nah, di sini kita tulis halamannya. Ini kita simpan di mana ya? Oke, di sini kita tulis AOI. Ini kita bikin polygon. Ini pakai aja. Nah, habis itu kita klik yang tanda pensil ini. Terus ini. Nah, terus ini kita bikin aja poligonnya. Nah, misalkan kalau misalkan mau sampai ke badan-badan airnya bisa. Terus tinggal kita klik kanan, terus ininya ID-nya kita klik semua. Nah, udah. Ini kalau misalkan mau bikin sampai sebadan-badan airnya, kalau tapi bisa juga ini cuman di daerah sini-sininya. Tinggal serapinya aja kayak gimana. Kalau aku udah bikin, jadi nah aku pakai daerah AOI-nya ini. Oke, dari udah bikin AOI-nya, nah kita bakalan ngeklik ini di nah ini kita bakal ngeklik itu masuk ke bagian raster, terus extraction kita masuk ke yang bagian di raster Remax layer. Nah, di sini. Terus buat mas input layernya kan yang RT, terus mas layernya yang ini. Terus ini tuh tulisannya udah ada tulisannya opsional ya, kalau misalkan mau pakai tuh pakai yang ini. Nah, habis kayak gini kita save temporary file aja, terus kita run. Oke, ini udah bisa ya, kita close saja. Nah, ini udah keluar. Terus bagian ini kita klik kanan, kita save as. File name-nya klik langsung di oke. Dah. Terus ini bisa kita
sesuaiin bandnya lagi kayak tadi, band 7, band 9, band 3. Oke, udah. Terus kalau mau nyoba bagian yang ini bisa kita ubah jadi natural color. Ini bisa buat memperkirakan aja ya. Lihat daerahnya. Yang tuh yang yang apa namanya, warnanya oranye tuh itu warna hijau kayak mangrove ya. Terus bagian yang ini itu jadinya warnanya kayak putih-putih gitu. Nah ini buat kayak lahan-lahan kosong-kosong gitu, tuh warnanya kayak campuran antara warna hijau sama warna coklat. Udah. Oke, kan sekarang kita bakal ngelakuin training data sampel ya. Jadi kita kan lihat dulu ini. Bisa kita udah cocokin lah. Kita bikin ada apa aja sih yang bakalan kita masukin di training datanya. Nah, kalau yang oran-oran ini kan sebenarnya ditunggu aja sampai nggak pecah-pecah kayak gini. Nah, yang oran-oran ini kan mangrove. Jadi sebenarnya yang di pinggir-pinggir nah ini pasti mangrove. Nah, ini dia dianggapnya mangrove. Terus selain itu kita dapat apa lagi? Ini kayak tambak ya, ini tambak di pinggir-pinggir ini tuh tambak-tambak. Jadi yang hitam-hitam ini itu tuh tambak. Terus yang putih ini anggapannya itu pemukiman. Coba kita lihat dulu apa ya yang putih itu termasuknya pemukiman. Ya, putih kayak gini. Ini sebenarnya bisa diginiin juga. Ya, yang putih-putih itu pemukiman ya. Terus buat ini kayak agri gitu, agrikultur. Kita kan udah dapat 4 ya, terus habis itu kita langsung aja ngelakuin training datanya. Nah gini kita langsung aja masuk ke bagian training input ini, di bagian SCP-nya ya. Nah terus kita masukin yang kotak ini, create a new training input. Nah di sini tuh kita buat folder baru aja buat nyimpan. Kita masukin ke training 2017. Ditunggu dulu. Jadi sebelum memasukin ke ini, kita tuh masuk SCP dulu. Tadi ada salah. Jadi kita masuk SCP dulu. Nah kita masukin data yang klik itu. Nah setelah itu kita klik ini. Habis itu kita tulis training 2017. Terus di save aja. Nah, terus sekarang kita udah kan ini udah datanya ya. Terus habis itu kita bikin ini MC name-nya kan kita ganti ya jadi vegetasi.
Ini jadi mangrove. Nah, MCID-nya tuh 1, terus MCID-nya 1. Nah, habis kayak gini, lalu kita create new ROI-nya ini. Nah, ini kan mangrove-nya yang orang-orang ya. Nah, kita ambil sampelnya. Klik kanan. Udah. Habis itu kita signature. Ini tunggu aja. Nah, ini kan udah jadi. Terus kita bikin lagi beberapa sampelnya, nanti disesuaikan aja sama MCID-nya sama CID-nya. Nah, ini tuh harusnya tuh kayak minimal itu sekitar 40 sampel, tapi disesuaikan aja sekiranya ya. Kalau misalkan kalian mau ngambil sampai badan air ya, misalkan kalau sampai badan air, mungkin badan air bisa diambil 2 atau 3, terus sisanya ambil yang lainnya, tapi totalnya minimal kayak 40 biar bagus. Nah, terus kalau misalkan lebih banyak itu bisa lebih bagus. Nah, ini kan tadi yang vegetasi mangrove ini kan MCID-nya 1. Nah, sekarang kita mau bikin yang tambak. Nah, kalau tambak ininya kita ganti jadi MCID-nya 2, terus CID-nya ini kita ganti 1 karena ini masih sampel yang pertama. Kita ganti. Nah, caranya sama, ini pakai create ROI polygon. Nah, di sini kita cari tambaknya. Tambaknya tadi kan pas kita sesuaiin tuh tambaknya yang kayak yang hitam-hitam ini ya. Kita coba. Ya, tambaknya yang itu kan. Atau enggak kalian bisa nyesuaiin sama yang di Google Earth-nya. Nah, ini tambah, kita ambil sampelnya. Terus sama kita signature lagi, ditunggu aja sampai selesai. Kan udah ya. Terus sekarang kita mau bikin, ini nilainya ada 4. Nah, ini pemukiman. Nah, kalau pemukiman berarti ini kita ganti MCID-nya jadi 3. Misalkan ada lagi agrikultur, berarti nanti ntar MCID-nya kita ganti 4. Terus habis itu nanti kalian mau bikin badan air, nah berarti MCID-nya kita ganti jadi 5, disesuaikan. Nah, ini 3. Terus ini CID-nya 1 karena masih pengambilan sampel yang pertama. Ini kita ganti jadi pemukiman. Nah, tadi kan pemukimannya tuh anggapannya yang putih-putih ini ya. Ntar ditunggu dulu sampai pixelnya nggak bisa kayak gini. Pemukimannya tuh yang putih-putih. Ya, itu lihat ya, ini pemukimannya di sini. Ya kan? Bisa kita ambil sampelnya. Klik kanan, terus kita signature lagi, ditunggu aja. Lanjut kita mau bikin agrikultur, jadi MCID-nya kita ganti 4, ininya jangan lupa 1. Terus buat penulisan ini sebenarnya bebas ya teman-teman, jadi kayak jadi tempat itu yang kalian temuin itu apa. Misalkan emang banyak lahan kosongnya, ya udah tulis lahan kosong atau apa, disesuaiin aja. Itu kan ini ya.
kita ambil sampelnya. Terus kita signature lagi, ya ditunggu aja. Jadi kayak sampel mangrove-nya ini kita ambil sampai 10 sampel atau lebih lah, pokoknya minimal 40 sampel buat semuanya ya. Terus ini kalau misalkan kita mau nambah nih, buat tambaknya ini kan baru 1 tambaknya. Nah ini kita MCID-nya kita ganti 2 karena MC6-nya tambak itu MCID-nya 2. Terus karena baru 1 berarti ini kita ganti 2 karena kita mau ambil sampel yang kedua. Terus ini ke sini. Nah, kita ambil sampelnya ke kanan, terus signature lagi. Nah, proses ini tuh dilakuin seterusnya sampai merasa bener-bener cukup buat sampelnya. Nah, misalkan ini ya, kita anggap semuanya udah dapet semua sampelnya kayak nah habis itu kita match ini. Jadi kita klik, terus kita klik yang ini, kotak ini, match highlighted spectral signature ini, kita klik, kita yes. Ini kita tunggu aja. Nah ini terus habis itu kan ini udah di match ya. Nah yang ini kita hapus aja. Kita sisain yang udah di match aja. Ini kita hapus. Nah kayak gini. Terus kalau misalkan ada yang salah, tinggal di hapus aja sama, pakai delete. Nah kayak gitu aja. Nah ini buat semuanya, ntar semua sampelnya itu kalian match semuanya. Kalau udah, nah kan udah training datanya kan training datanya kan udah semuanya ya. Nah habis itu kita masuk ke nah di sini kita nah ini masuk ke bagian brand processing. Nah habis itu kita classification. Nah di sini tuh bagian use ini itu MCID-nya ini harus di checklist, jangan lupa di checklist. Nah terus ini kan algoritmanya tuh kan minimum distance kan. Nah kita tuh di sini karena kita supervise classification, kita pakainya tuh yang maksimum. Pakainya yang ini, maksimum yang likelihood ini. Udah habis itu kita run aja. Terus dari sini kita save dengan nama supervise 2017. Nah ini kalau misalkan berhasil tuh di run gini langsung keluar ininya ya. Nah, tinggal kita save aja. Nah ini di sini kita save. Terus ditunggu aja ini. Oke kan ini udah jadi ya. Jadi ini kan kayak masih lumayan acak kayak misalkan ini masa warnanya kayak gini. Nah ini sekarang kita mau sesuaiin warnanya. Jadi biar kayak warnanya tuh kayak warna aslinya. Nah ini yang unclassified ini kita hapus saja. Terus ke vegetasinya ini kita ganti warnanya misalkan jadi warna itu. Ini tambaknya kita ganti jadi warna biru. Pemukiman
kan kita ganti warna, jadi terus buat pemukiman kita ganti warnanya jadi misalkan kayak gini ya teman-teman. Terus tinggal kita oke aja. Nah ini kan udah berubah warnanya, disesuaikan aja warnanya biar lebih bagusnya kayak apa. Jadi buat supervise classification-nya tuh cuman sampai sini aja. Nah habis itu selanjutnya tuh kalian bikin peta lagi yang satunya, habis itu baru ada perhitungan luasan lahannya dengan teknik yang sama ya. Habis ini kita mau ngelakuin penghitungan luasan ya. Jadi kita masuk ke raster, terus comparison to polygonize. Di sini kan udah supervised classification. Nah ini name ini kita ganti LC. Terus ini kita satu file aja. Jadi namanya polygonize 2017. Kita run aja. Udah. Jadi kita masuk ke properties. Ini buat ini kita ganti ke categorize. Terus habis ini kita supply aja. Udah. Nah ini kan terus di bagian polygonize ini kita klik. Nah ini tuh awalnya ini kan single symbol. Nah kita ganti categorize. Terus value-nya kita ganti yang LC-nya. Terus ini kita classify ya. Nah ini ntar warnanya tuh disesuaikan sama warna yang kalian mau. Terus kalau udah kita di apply, hasilnya kayak gini. Oke, misalkan ini aku ganti. Ini warnanya aku ganti jadi nah, jadinya kayak gitu. Nah, terus di sini kita open attribute table. Ya, ini udah kita open attribute table. Habis itu ini kita klik yang create new cell. Ini kita output cell-nya, kita tulis keterangan. Terus ininya kita ganti yang teks ya, teks string. Terus ini kita ganti 20. Nah, udah. Terus udah dari sini terus kita masukin data yang ambil, kita copy, lalu kita masuk dari sini
Habis itu kita oke aja. Bentar, ada yang salah. Oke, ini udah ada keterangannya ya, vegetasi pemukiman agrikultur. Sini kita masuk ke ini lagi. Habis itu kita bikin area M2. Terus bagian ininya tipenya kita ganti jadi decimal number. Nah, habis itu ini nggak usah diganti. Habis itu kita masuk ke yang tadi lagi. Ini kita masukin ini. Nah, ini kita cari di bagian geometri. Ini geometri. Nah, ini. Klik aja 2 kali. Bentar. Sorry, ada yang salah. Jadi ini tuh buat rumus presentase ya. Kita belum masuk ke presentase, kan masih menghitung area. Jadi ini tuh cuman areanya. Nah, kita jadiin lalu kita oke aja. Nah, ini kan udah keluar tuh luasan areanya. Oke, kan ini udah dapet hasilnya ya, areanya. Nah, setelah itu di sini kita save aja. Nah, udah save editnya ya. Udah. Oke, habis ini kita bakalan lakuin statistik. Nah, pertama tuh kan toolboxnya belum keluar ya. Kita masuk ke view, terus panel ini, terus masuk ke processing toolboxnya. Nah, ini udah. Nah, terus ini bagian search kita cari aja. Statistik. Oke, ini ada di vector analis, terus statistik bar by kategori. Nah, udah. Oke, terus ini kita buat inputnya kita isi yang poligonnya, terus ini ya kita isi area M2. Terus buat ini kita isi keterangan. Terus buat statistik. Nah, terus statistik by kategori kita save di file. Kita namain statistik 2017. Tunggu aja. Udah keluar ya. Oke, habis itu ini kita klik open attribute table. Nah, ini kan udah keluar semua ya. Bahkan ini banyak banget. Nah, kita mau nyisain bagian sum sama countnya ini doang. Jadi kita masuk ke bagian
organize kolom ini. Selesaiin ini aja. Sorry. Termasuk keterangannya biar kita tahu juga. Nih, ini kalau ada yang nggak ada tulisnya, nah misalkan nggak ada ininya tuh bisa langsung keterangan ini sama ini aja. Cuman kalau misalkan yang ada ini ya udah nggak usah diutak-atik. Oke, kan udah. Habis itu kita mau hitung persentasenya. Dari kita tulis aja persentase. Ini kita ganti decimal number. Terus ini kita masukin rumus yang ini. Nah ini terus kita masukin aja. Oke. Terus ini udah korelasinya udah. Terus oke. Jangan lupa buat di save. Ini udah hitungan luas.